Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Haidar Ali, dalam program Tazakah dalam Berita. Selepas menghadapi rentetan ujian lisan serta tulis, kini siswa akhir tahun 2021 disibukkan dengan kegiatan praktek mengajar atau yang kerap disebut dengan Amaliyah Tadris. Amaliyah Tadris ini adalah salah satu program wajib yang harus ditempuh oleh setiap santri kelas akhir. Waktunya selama sekitar 15 hari pada semester kedua. Sebelum pelaksanaan Amaliyah Tadris, akan diadakan seminar-seminar pembekalan intensif selama kurang lebih 4 hari. Seminar itu dihadiri dan dibersamai oleh pengasuh Pondok Modern Tazakah dan Direktur KMI Tazakah. Sedangkan materinya dirangkumkan dari materi-materi pelajaran tarbiyah dari kelas 3, 4, 5 hingga kelas 6. Awwalu ma yaf'aluhu al-insan fid dunya at-ta'lim wad-dalil wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang pertama kali dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini adalah belajar mengajar. Dalam pelajarannya itu dijelaskan tentang apa itu pendidikan, mengajar, teori-teori pengajaran, metode-metode pengajaran, sifat-sifat yang harus dimiliki guru, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sebetulnya sejak kelas 3, mereka telah mempelajari materi-materi tarbiyah, seperti halnya di Fakultas Tarbiyah atau pendidikan yang mana setara atau setingkat dengan kuliah mahasiswa. Dalam pelaksanaan Amaliyah Tadris, setiap anak akan memasuki kelas dan materi yang telah ditentukan. Tentu saja, sebelumnya ia harus membuat persiapan atau i'dad atau semacam RPP yang meliputi tujuan umum, tujuan khusus, materi, metode, hingga apa yang akan dilakukannya saat mengajar nanti. Semua harus tertulis secara rinci di dalam i'dad, dan i'dad itu harus di-approve oleh para guru pembimbing. Saat praktik di kelas, ia akan dikelilingi oleh teman-temannya, satu tim plus guru pembimbing. Teman-temannya itulah yang akan mengawasi keseluruhan jalannya proses pengajaran dan pembelajaran dan menuliskan apa saja kesalahan yang dilakukannya saat mengajar. Bisa kesalahan dari metode, sikap, atau yang lainnya. Usai praktek nantinya, akan ada forum di mana teman-temannya itu akan menyampaikan kritikan dan evaluasi atasnya. Salahnya apa, buktinya apa, dan bagaimana seharusnya yang benar. Lalu akan didiskusikan dan diperdebatkan, bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam. Bagi yang kesalahannya banyak dan melampaui batas ketentuan, maka ia harus mengulanginya lagi. Tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Setiap siswa akhir Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah akan mendapatkan giliran praktek mengajar satu persatu. Ketika dia mengajar, dia akan diawasi oleh rekan-rekannya untuk dicari kekeliruannya. Kekeliruan itu bisa berdasarkan metode, substansi materi, ucapan, bahkan sikap. Contohnya, apabila dia menulis di papan tulis dan terjadi kesalahan, lalu dia menghapusnya dengan tangannya,
maka itu adalah sebuah kekeliruan karena guru tidak memperhatikan kebersihan dan kerapian. Catatan kekeliruan itu kemudian didiskusikan di akhir praktek mengajar yang disebut dengan darsun nakat. Di sini dia akan dikonfrontasi oleh teman-temannya kekeliruan apa saja yang dia lakukan di dalam mengajar. Dan dia diberikan kesempatan juga untuk melakukan pembelaan. Sesungguhnya tarbiyah amaliyah ini bukan semata-mata praktek mengajar dengan diktatis metodis pendidikan. Hakikatnya ia adalah pendidikan kepemimpinan. Karena setiap pemimpin harus mempersiapkan apa yang akan dia lakukan dan dia juga harus belajar menerima kritikan ataupun saran ketika dia memimpin. Kegiatan tarbiyah amaliyah ini didahului oleh workshop dan seminar tentang praktek mengajar itu sendiri, teori-teorinya, metodenya, falsafahnya yang dilaksanakan selama 3 hari. Tarbiyah amaliyah kali ini diikuti oleh 75 siswa akhir Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Semoga tarbiyah amaliyah ini berjalan dengan baik dan membanggakan. Dan selama praktek amaliyah itu, guru tidak boleh menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab untuk materi-materi seperti mutolaah, nahwu, shorof, balaghah, dan fikih. Atau bahasa Inggris untuk materi-materi seperti reading, composition, dan grammar. We go to the third day. In the third day, Umar Karim will go to Manukan Island. Maka, biasanya anak-anak dianjurkan untuk membawa alat peraga, bisa berupa benda sesungguhnya atau gambar ilustrasi. Pokoknya, tidak boleh diterjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia. Inilah yang disebut dengan direct method atau metode secara langsung. Sebagai contoh, Ana dan Nawaf akan menjelaskan arti dari bahasa Arabnya sapi, Baqarah, menggunakan gambar atau ilustrasi yang memicu anak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum Nawaf memberikan artinya. Inilah salah satu bentuk pendidikan untuk mendidik, mengajar untuk mengajar, semacam training of trainers. Karena kelak mereka harus bisa mengajar masyarakat dengan baik, apapun profesi yang mereka tekuni. Mendidik dan mengajar bukan soal kemampuan, tapi kita tekankan lebih soal kemauan, sehingga ruh mendidik dan mengajar dapat menjadi bagian dari sikap hidupnya kelak. Lagi pula, amaliyah ini adalah bagian dari program kaderisasi guru di pondok. Tarbiyah amaliyah sejatinya adalah sibghah dari KMI itu sendiri, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, lembaga pendidikan penyemai calon-calon pengajar. Maka kelas 6 sebagai calon pengajar diuji kapasitas dan kemampuannya dalam mengajar dengan praktek tarbiyah amaliyah. Mereka dituntut untuk menyiapkan persiapan dengan baik, mengajar dengan baik, sesuai dengan metode, sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan kelas yang diajarkan. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tarbiyah amaliyah. Sebenarnya yang diuji bukan hanya kelas 6 yang ditugasi untuk praktek mengajar, tetapi lembaga KMI itu juga diuji. Para musyrif, para pembimbing juga diuji. Kelas 6 yang lain yang belum mendapatkan jadwal juga diuji sesuai dengan kapasitas masing-masing. Para musyrif diuji kesungguhannya, ketelatenannya, bagaimana mengarahkan, menjelaskan, mengawal, mengislah, mengevaluasi persiapan dari awal sampai jalannya program tarbiyah amaliyah. Kelas 6 pun demikian, mereka diuji. Mereka harus memberikan naket atau evaluasi yang benar, yang adil dan proporsional. Jadi tidak asal-asalan. Inilah pendidikan yang diajarkan kepada santri-santri di KMI Pondok Modern Tazaka, khususnya bagi kelas 6 yang sebentar lagi akan menjadi alumni dan mereka
akan mengajar di beberapa lembaga pendidikan dan berjuang di masyarakat. Alhamdulillah, amaliyah tadris perdana ini sangat berkesan buat saya. Karena saya ini yang pertama antara grogi, khawatir, dan egois, serta bersyukur campur menjadi satu. Bagaimana kalau banyak salahnya? Apalagi sampai ngulang. Sudah tunjuk sebagai perdana, ngulang lagi, kan malu. Tapi justru itu yang membuat saya semangat untuk menghadapi tarbiyah amaliyah perdana ini. Alhamdulillah, ini semua sudah terlaksana dan plong rasanya bagi saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayahanda, bapak-bapak pimpinan, bapak direktur KMI, serta guru pembimbing dalam acara ini. Jazakumullah ahsanul jaza. Kadal muallimu an yakuna nabiyan. Adalah hadis. Maka guru itu sebetulnya hampir sedikit lagi menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena yang dikerjakan guru, tugas guru, fungsi guru sama dengan tugasnya, fungsinya, dan yang dikerjakan oleh para nabi. Oleh karena itu, guru itu karena kada an yakuna nabiyan, maka guru bukan sekedar mengajar, guru bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi guru itu menjadi teladan, uswah, qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan hebatnya, mereka yang melakukan proses ini adalah anak-anak berusia 17 hingga 18 tahun atau usia kelas 3 SMU. Selamat beramal ya tadris, berkah selalu, dan kita doakan agar kelas 6 dapat melewatinya dengan baik. Saya, Haidar Ali Lodza, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.